telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, ya. Sebagai penerima adalah JPP, yaitu Menteri Sosial, kemudian MJS. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada 2020. Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut atas tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020 dini hari. Dari hasil tangkap tangan ditemukan uang dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing masing-masing sejumlah sekitar 11,9 miliar rupiah, sekitar 171.085 US dollar atau setara dengan 2.420 miliar rupiah dan sekitar 23.000 dolar Singapura setara dengan 243 juta rupiah. KPK menetapkan 5 orang tersangka sebagai penerima, yakni JPB, MJS, dan AW. Kemudian sebagai pemberi, AIM dan HS. Demikian dikatakan oleh Ketua KPK, Firly Bahuri, ada 6 orang yang kita amankan di dalam rangka tangkap tangan. Pertama adalah MJS. MJS adalah pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Yang kedua WG. WG adalah salah satu direktur PT TPAU. Yang ketiga adalah AIM, swasta. HS adalah swasta. SN adalah sekretaris daripada di Kementerian Sosial. SJY swasta. Adapun kronologis tangkap tangan yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW, dan JPB. Sedangkan khusus untuk JPB, pemberian uangnya melalui MJS dan SN. Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK pada Minggu 6 Desember. Dini hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau Bansos. Apakah jika nanti terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Juliari bisa divonis hukum mati? Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis atau tindak pidana korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Kerugian keuangan negara pada pasal 2 dan pasal 3. Suap menyuap pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 13, pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 11, pasal 6 ayat 1 huruf B, pasal 6 ayat 1 huruf B, pasal 6 ayat 2, pasal 12 huruf C, pasal 12 huruf D, penggelapan dalam jabatan, pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf A, pasal 10 huruf B, pasal 10 huruf C, tentang pemerasan, pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf G, pasal 12 huruf H, perbuatan curang, pasal 7 ayat 1 huruf A, pasal 7 ayat 1 huruf B, pasal 7 ayat 1 huruf C, pasal 7 ayat 1 huruf D, pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf H, benturan kepentingan dalam pengadaan, pasal 12 huruf I, gratifikasi, pasal 12B, junto pasal 12C. Pertanyaannya, berapa ancaman pidana atas pasal yang disangkakan terhadap Juliari Batubara?
Apakah jika terbukti di pengadilan Juliari melakukan perbuatan korupsi dapat dihukum mati? Berdasarkan konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi, Juliari Batubara disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan data yang dihimpun pojokhukum.com, pasal yang disangkakan terhadap Juliari Batubara adalah masuk tindak pidana korupsi kelompok suap menyuap. Ancaman maksimal pasal 12 huruf A adalah pidana penjara seumur hidup, bukan pidana mati. Berikut bunyi lengkapnya. Pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu pasal 12B juga ancaman maksimal adalah pidana penjara seumur hidup, bukan pidana mati. Namun jika Juliari terbukti di pasal 11, maka pidana penjara maksimal adalah 5 tahun dan minimal 1 tahun. Berikut bunyi pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Pertanyaan publik sebenarnya, ancaman hukuman mati dalam perkara korupsi ada pada pasal berapa? Ancaman hukuman mati ada dalam pasal 2 ayat 2. Bunyi pasal 2 ayat 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan dalam ayat 2 disebutkan, dalam hal ini tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Apakah Juliari Batubara dapat dihukum maksimal yakni hukum mati? Bila berkaca dari pasal yang disangkakan, maka jika terbukti di pengadilan Juliari Batubara melakukan perbuatan sebagaimana pasal sangkaan, maka Juliari Batubara hanya dapat dihukum dengan minimal 1 tahun dan maksimal seumur hidup sesuai dengan pasal yang disangkakan, bukan hukum mati. Bagaimana jika penyidik KPK mendapatkan fakta dan alat bukti bahwa Juliari Batubara dalam keadaan tertentu, yakni masa bencana COVID-19, telah melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara? Apabila penyidik KPK dan penuntut umum memasukkan pasal 2 ayat 2 dalam sangkaan, maka Juliari Batubara dapat terancam hukum mati. Apakah Juliari Batubara akan menjadi orang pertama yang akan dihukum mati karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi? Mari kita nantikan hasil akhir persidangan dengan tetap memegang prinsip praduga tak bersalah.